Baik, kita sekarang masuk kreativitas bagian kedua. Adapun hal-hal yang menghalangi berkembangnya kreativitas, yang pertama adalah takut gagal, kedua terlalu mengutamakan tata tertib dan tradisi sehingga tidak bisa menimbulkan ide-ide baru, ketiga gagal melihat kekuatan yang dimilikinya, keempat berpikir terlalu pasti, kelima enggan untuk mencoba-coba, keenam terlalu mengharap hadiah. Jadi ada 6 faktor yang menyebabkan kreativitas itu tidak berkembang. Jadi kenapa ada takut gagal? Pasti ya, ketika dia ingin mencoba dia takut gagal, itu akan menyebabkan kreativitasnya terhalangi. Kemudian terlalu mengutamakan tata tertib dan tradisi, artinya ketika sebenarnya ada beberapa yang untuk tradisi itu iya, tetapi ada yang tidak gitu. Kenapa? Karena silakan nanti dinilai sendiri mana yang istilahnya tidak bisa diterima akal dan bisa diterima akal. Jadi banyak yang secara fakta tidak benar kayak gitu, tapi ada beberapa yang fakta benar. Artinya sih sebenarnya kalau bicara tata tertib dan tradisi itu agar menjaga ini sih beberapa pola agar lebih baik gitu, hanya menempatkannya saja yang tidak benar gitu. Kemudian sebagai contoh ya, sebagai contoh ketika kita kalau tradisi itu makan di depan pintu tidak boleh katanya, ya jelas kalau ada orang lewat ya kan nanti akan jatuh makan kita. Kalau bisa makannya gak mesti depan pintu kan, makan harus ya ada tempat lain yang aman agar tidak disenggol orang kan, itu pantangan ya kalau tradisi. Jadi ada beberapa yang istilahnya tata tertib dan tradisi itu memang ada beberapa ya membantu untuk kesehatan, dan beberapa lagi secara logika ya kita pikirkan saja gitu, artinya bisa diganti dengan ini kayak gitu. Nah itu coba ditelaah kembali seperti apa lagi contoh-contohnya. Kemudian gagal melihat kekuatan yang dimilikinya, padahal dia mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau mencoba. Nah itu berpikir terlalu pasti, jangan terlalu yakin, belum tentu hasilnya apa yang seperti dipikirkan. Terus ini saya rasa tidak perlu dijelaskan. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya kreativitas, ada faktor genetik yaitu faktor keturunan ya. Kemudian ada faktor keterbukaan dalam keluarga, adanya kebebasan psikologis, artinya mengungkapkan secara pribadi apa yang diinginkan. Kemudian kehidupan yang sering berpindah-pindah, tadi sudah dijelaskan, tersedianya fasilitas, keberanian dalam mengambil risiko. Saya rasa sudah cukup dipahami. Nah kemudian usaha orang tua dan sekolah dalam mengembang kreativitas siswa apa saja? Yang pertama, mengasuh membimbing si anak agar tetap pada berkembangnya kreativitasnya, tidak berhenti sampai di situ saja, tidak mengalami kegagalan ya. Kemudian suka bersifat informal, artinya tidak mengikuti tata tertib dan aturan, dia bebas melakukan asal dalam patokan yang positif. Kemudian mempersiapkan pengajaran yang matang, tidak terikat pada buku pelajaran, artinya tidak diikutilah segala sesuatu itu harus mengikuti buku kayak gitu. Kita bebas untuk bereksperimen, dengan ini bagaimana, dengan itu bagaimana ya kan.
terbuka terhadap pendapat, suka memberikan penguatan, tidak terlalu pasti. Nah, sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mungkin banyak sekali kekurangan yang belum saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan tersebut. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.